Hingga seringkali ego muncul, maka ada perasaan bahwa saya paling benar dalam hal ini. Tidak. Saudara sadari itu. Kaki tidak bisa berdiri sendiri, tangan tidak bisa berdiri sendiri, bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain. Mulut tidak bisa berkata-kata tanpa koordinasi dengan organ tubuh yang lain. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan kita kembali bertemu di dalam channel pelayanan Yefta Servant of God. Salam persatuan tubuh Kristus, dan saya berharap saudara diliputi dengan rasa damai sejahtera dalam keluarga saudara, dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara. Karena saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka akan ditambah-tambahkan dengan perkara yang lebih besar. Itulah firman Tuhan. Oleh sebab itu, barang siapa juga percaya bahwa Yesus, Sang Firman itu sendiri yang masuk dalam kehidupan kita, yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka hidupnya pun akan dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan adalah gembala kita, gembala yang baik. Dia selalu mengarahkan domba-dombanya kepada padang yang berumput hijau. Nah, saudara-saudara, saya berharap saudara dalam mendengarkan firman Tuhan sampai tuntas, supaya saudara juga tidak gagal paham, jadi mengerti maksud Tuhan, mengerti firman Tuhan itu sendiri yang disampaikan dengan sederhana, tetapi berharap Roh Kudus yang bekerja lebih jauh, lebih lanjut dalam hidup saudara. Nah, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus, maka orang-orang yang dibekali dengan hati yang luas, ya, pemikiran yang luas, mengedepankan kesatuan, tidak mau orang lain sakit, tapi kita bahagia sendiri, tapi hendaklah masing-masing saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya hadirat Tuhan ada dan hadirat Tuhan hadir dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara, mari kita akan berdoa supaya Roh Kudus hadir dan menuntun hidup kita, menuntun penyampaian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah Engkau sucikan, kuduskan hamba-Mu, dan biarlah sucikan, kuduskan hati kami, biar kami mendengarkan dengan penuh ucapan syukur dan selalu berkata firman Tuhan itu untuk saya, bukan untuk orang lain, sehingga jiwanya terpenuhi dengan firman dan terkoreksi, terhibur, terbebat, dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Salam bagi saudara yang ada di seluruh Indonesia atau dimanapun saudara berada. Hendaklah kita saling mengingat di dalam doa satu dengan yang lain, ya. Dunia sekarang memang tidak menentu. Banyak kabar yang begitu mengerikan buat kita, atau kejadian-kejadian membuat kita semakin, kalau kita tidak berdekat dengan Tuhan, semakin khawatir dengan hidup kita. Belum keadaan dunia, dari hari lepas hari sekarang banyak media yang kita bisa tonton. Tidak seperti dulu media terbatas, tapi sekarang dari tangan kita bisa terkabar siar baik dan terkabar siar buruk. Dari tangan kita informasi ke seluruh dunia bisa mengetahui. Oleh sebab itu, bijaklah kita menggunakan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Bijaklah saudara untuk senantiasa menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya kita satu dengan yang lain, rasa memiliki rasa penanggungan, tidak saling mencaci, tidak saling mencela, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, petani satu dengan petani yang satunya, lalu yang di kantor saling menjegal dan sebagainya, atau dimanapun profesi saudara, apapun itu. Jaga hati dan tetaplah meningkatkan persatuan dan kesatuan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah persatuan tubuh Kristus. Dengan skala nasional kita akan menjaga kerukunan masing-masing kita sebagai anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, satu hati untuk NKRI.
saling menjaga satu dengan yang lain karena dibungkus dengan NKRI. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Mazmur 100 ayat 4. Ini adalah sikap yang ditujukan, hendaknya ditujukan oleh anak-anak Tuhan tatkala kita masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya, saudara-saudara. Inilah perintah, inilah satu firman Tuhan melalui Mazmur Daud. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ini ayat sungguh luar biasa. Kenapa kok dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur? Nah, saudara-saudara, kita yang memahami tentang kemah suci, saudara tentu pada waktu mengikuti session dari awal sampai akhir sampai sekarang ini, saudara akan mungkin sudah mulai ada bayangan bahwa kemah suci itu ada pintu gerbang, halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Maka klop seperti firman Tuhan yang saat ini ada, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Artinya dengan hati yang sukacita. Kita datang kepada Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, dengan nyanyian syukur. Jadi saudara-saudara, mungkin kita waktu belum mengenal Tuhan, nyanyian kita tuh nyanyian sungut-sungut, nyanyian kebencian, nyanyian provokator, nyanyian tidak suka kepada orang lain. Tapi begitu kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam pintu gerbang itu, ya, ada kemuliaan, ada kesucian, ada pengorbanan yang diwarnai dengan 4 warna itu. Maka digantilah itu dengan ucapan syukur. Nyanyi itu nyanyian syukur. Tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi saling menyalahkan, tidak lagi saling membenci. Jadi tiap hari kalau kita belum kenal orang-orang yang belum kenal Tuhan, atau kita dulu yang waktu belum mengenal Tuhan, nyanyi tiap hari bangun pagi bersungut-sungut. Tuhan telah doa bersungut, Tuhan telah menjawab doa juga bersungut-sungut. Semuanya nyanyiannya bersungut-sungut, mencaci maki, tidak percaya, mengatakan bahwa Tuhan tidak dengar doa saya. Ya, tapi dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Karena apa? Di pintu gerbang itu begitu kita masuk, kita mengenal pribadi Tuhan Yesus. Satu pribadi yang menuntun hidup kita, menggembalakan kita dalam satu kemah, dalam satu kesatuan. Coba kita akan baca sekarang dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 12 mulai. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula. Nah, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi orang-orang yang dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang dipersatukan, orang-orang yang mau menerima perbedaan, orang-orang yang mau menghargai satu dengan yang lain. Itulah pengikut Kristus. Jadi kalau di hati saudara masih belum menerima perbedaan, maka saudara perlu pertanyakan lagi, apakah saya pengikut Kristus ataukah saya masih di luar Kristus? Karena seperti firman Tuhan, tubuh itu satu. Ini adalah gambaran anggota tubuh Kristus. Ini gambaran sebagai sidang Kristus. Ada tangan, ada hidung, ada mata, dan sebagainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi mereka semua bergerak, bekerja dengan fungsinya masing-masing. Oleh sebab itu, hendaklah sidang jemaat Kristus juga menyadari begitu masuk pintu gerbang, haruslah nyanyiannya menjadi nyanyian syukur.
Nyanyiannya bukan lagi bersungut-sungut seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah di antara kita yang masih seperti itu, hidup seperti di luar pintu kemah, hidup seperti di luar Kristus? Dikasih ujian sedikit lalu bersungut-sungut, lalu memaksa Tuhan, Tuhan pokoknya harus jawab doa saya. Kalau tidak jawab doa saya, maka saya akan meninggalkan. Jadi bukan doa tapi ancaman, kutuk. Lalu pertanyaannya, siapakah kita yang kerjanya suruh-suruh Tuhan terus? Lalu apa yang kita perbuat buat Tuhan? Kalau dalam doanya masuk pintu gerbang hanya bersungut-sungut, bukan ucapan syukur, bukan nyanyian kegembiraan menyambut, kegembiraan dapat masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Saudara dan saya pasti mengalami banyak hal yang sudah dilewati dalam hidup. Walaupun mungkin kadarnya berbeda-beda ujian itu datang pada kita, tapi motifnya sama, yaitu menguji sejauh mana kecintaan kita pada Tuhan. Seringkali apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau apa yang Tuhan berikan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita minta 5, Tuhan kasih 1. Kadang-kadang kita hanya minta 1, Tuhan berikan 5. Itulah hak Tuhan kepada siapa Dia mengaruniakan anugerahnya, kepada siapa Dia berbelas kasih. Oleh sebab itu, orang-orang yang masuk pintu gerbang dengan nyanyian syukur adalah orang-orang yang mau menghargai. Seperti halnya di dalam 1 Korintus tadi. Lalu baca selanjutnya ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, di dalam tubuh Kristus tidak ada lagi perasaan kamu kafir, kamu di luar Tuhan dan sebagainya. Kau rohanimu masih rendah dan sebagainya. Saya lebih tinggi dan sebagainya. Tidak. Karena roh kita sama dari Allah Bapa di sorga. Nah, pertanyaannya, kenapa seringkali kita sering menghakimi satu dengan yang lain? Roh apa yang dipakai? Seringkali kita menganggap diri kita paling benar, maka orang lain salah, sehingga nasihat orang lain tidak kita pertimbangkan. Padahal kalau kita menjadi satu dalam tubuh Kristus, rohnya sama loh, ya. Begitu kita menerima Tuhan Yesus Kristus, maka ada pembaharuan hidup seharusnya. Tetapi kalau dari kecil sampai sekarang saudara tidak merasakan pembaharuan hidup, tidak merasakan pembaharuan hati, tidak mengalami pembaharuan karakter saudara, maka saudara harus bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya ingin seturut dengan kehendak-Mu. Dari pembacaan 1 Korintus 12 ayat 12 dan seterusnya ini adalah memberikan contoh kepada kita, satu contoh yang simpel yang ada di dalam tubuh kita. Kaki, telapak kaki itu menggambarkan perjalanan hidup kita masuk ke pintu gerbang. Harus seturut dengan firman Tuhan, harus seturut dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka seluruh tubuhnya akan mengikuti gerak yang positif pula. Tapi manakala langkahmu di luar kemah, maka seluruh tubuh pun akan mengikuti kemana langkahmu pergi. Dikatakan ayat 13, tidak ada lagi orang Yahudi,
Tidak lagi orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, Ya. tetapi atas banyak anggota. 15. Andaikan kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Baik, cukup sampai situ dulu. Karena tubuh tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Perlu sadar ini. Saudara bergereja di denominasi apapun, ingat satu ini. Kenapa Tuhan menciptakan banyak perbedaan? Supaya kita saling menghargai, saling mendukung, menopang, menasehati. Jadi jangan mengharap orang lain sama dengan kita, karena nanti pada akhirnya kita tidak bisa mengoreksi diri kekurangan kita. Tapi melalui orang lain kita dapat dikoreksi. Kekurangan saya ini, kekurangan ini. Tapi kalau semuanya sama, siapa yang mengoreksi? Jadi perbedaan yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan adakan adalah supaya kita masing-masing memiliki rasa, memiliki satu dengan yang lain, ketergantungan satu dengan yang lain. Coba bayangkan saudara-saudara, malam-malam karena anggota tubuh kita egois, kepala jalan sendiri. Kira-kira bagaimana? Indahkah? Seramkah? Atau bagaimana? Tentu seram. Walaupun di kepala ini terdiri dari mulut, suka bicara dan sebagainya, ada otak dan sebagainya untuk berpikir dan sebagainya. Tapi tanpa tubuh yang lain, tanpa anggota tubuh yang lain, maka yang terjadi adalah orang melihat yang ngeri, seram, tidak ada keindahan. Atau sebaliknya, kepala, badan, lalu kaki egois, malam-malam jalan sendiri kaki dua, tengah malam pula suara anjing menggonggong, terus ada kaki berjalan dua. Kira-kira indahkah? Orang menjadi sukacitakah? Tidak, tentu akan menakutkan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kesatuan tubuh Kristus, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa mengklaim bahwa saya paling baik. Tidak. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ada kekurangan dan kelemahan. Jempol itu selalu dipakai untuk hal-hal yang baik. Betul kan? Tapi ada kalanya kelingking juga berguna untuk tubuh kita. Contoh, kalau kita ngasih orang, apresiasi sama orang, tentu yang dipakai jempol. Iya kan? Tapi kadang-kadang pekerjaan sepele, hina itu juga perlu dikerjakan oleh anggota tubuh yang lain. Kelingking. Tapi kalau kita tujukan kepada orang mengapresiasi, tentu orang akan tersinggung. Tapi untuk hal-hal yang pekerjaan Tuhan lainnya, dia mulia. Contoh, maaf, apakah bisa pakai jempol? Bisa, tapi itu tidak wajar karena terlalu besar. Demikian juga jempol tidak boleh ngiri dengan kelingking, kelingking tidak boleh ngiri dengan jempol. Atau telunjuk, selalu dia nunjuk sana kemari, sana kemari. Tapi tunjuk punya kelemahan juga. Karena seringkali tidak kontrol, tidak menahan diri. Dengan telunjuk kau bisa menghancurkan saudaramu. Dengan telunjuk kau bisa menghancurkan negara. Karena kekuasaan. Intinya adalah yang Rasul Paulus inginkan pada jemaat ini adalah kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ini satu gambaran kecil saja. Perut terasa lapar, tapi tidak ada kerjasama, tidak connect dengan mulut.
itu juga susah, saudara-saudara. Perut lapar, mulut terkatuk. Bisa pakai infus, itu namanya dipaksa. Harus sakit dulu. Seperti itu. Saya dan saudara mengalami banyak hal. Saya dan saudara mengalami banyak problem dalam hidup. Tapi kalau masing-masing menyadari bahwa setiap individu mempunyai persoalan, mempunyai problem masing-masing, maka yang lain bukan menghindar, bukan mencaci maki, bukan menghakimi, tapi akan menopang di dalam doa atau dengan nasihat atau dengan apapun untuk membantu saudaranya. Contoh soal salah satu anggota tubuh kita sakit, apakah yang lain cuek? Dia akan merasakan sakit. Sama halnya yang dirasakan oleh anggota tubuh itu sakit. Harusnya sifat itulah yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Bukan sebaliknya kita mempertontonkan ketegangan satu dengan yang lain. Mempertontonkan saling mencaci, saling menghakimi satu dengan yang lain. Bukan menunjukkan kasih. Hingga seringkali ego muncul, maka ada perasaan bahwa saya paling benar dalam hal ini. Tidak. Saudara sadari itu. Kaki tidak bisa berdiri sendiri, tangan tidak bisa berdiri sendiri, bergerak sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain. Mulut tidak bisa berkata-kata tanpa koordinasi dengan organ tubuh yang lain. Mungkin saraf-saraf yang kecil sekalipun itu berguna untuk tubuh ini. Jangan kau pikir itu tidak berguna. Demikian juga sebagai organisme tubuh Kristus. Jangan kau meremehkan satu dengan yang lain. Karena sejatinya anggota tubuh tidak dapat bergerak beraktivitas tanpa dukungan, tanpa kerjasama dengan yang lain. Mungkin sesaat kau merasa karena kepintaranmu kau dihargai, dihormati dan sebagainya. Akhirnya kau lupa bahwa semuanya itu engkau bisa berdiri atas, engkau bisa memimpin di atas. Itu juga karena organ tubuh yang lain. Bukan otakmu berdiri sendiri, bukan pemikiranmu berdiri sendiri, bukan mulutmu meluncur kata-kata sendiri tanpa melibatkan yang lain. Di dalam mulut juga ada organ yang lain, ada lidah, ada gigi, dan sebagainya. Itu semua adalah gambaran buat kita. Mulut dia memang suka bicara. Dia mengapresiasikan kecintaan dia pada Tuhan Yesus dengan mulutnya mengapresiasi. Karena kecintanya kepada Tuhan Yesus, maka dia berbicara terus karena mulut pekerjaannya. Tapi ada juga yang tanpa bicara tapi banyak kerja. Tangan, kaki, dan yang lain-lain. Mereka tanpa bicara tapi bekerja nyata. Artinya, semua organ dalam organisme tubuh Kristus mempunyai fungsi dan peranan masing-masing untuk tegaknya ibadah kita. Lalu baca selanjutnya. Ayat 15. Andai kata telinga berkata, Ya, terus? karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ya, cukup. Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi bagaimana, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Nah, ini kan kesinambungan organisme. Mata melihat rumah kebakaran. Ya karena mata egois, dia diem aja, pelongo gitu ya. Dia tidak kontak langsung ke mulut untuk bersuara.
Ah, biarin aja, gue yang lihat, yang lain nggak usah, saya aja yang lihat. Apa yang terjadi? Rumah habis, pertolongan tidak ada. Apakah itu organisme tubuh Kristus? Tidak, ada masing-masing egois. Atau kita sedang berjalan, kaki berjalan gitu ya, mata melihat sesuatu, dia akan perintahkan ke organ yang lain, ke motorik dan sebagainya. Kalau mata egois, bodoh amat, itu ada batu di atas, itu ada kotoran ayam di depan, biarin aja, gue nggak ngomong, biarin keinjak, biar keinjak dia. Apa yang terjadi? Kotorlah kaki, baulah kaki. Itu bukan kesatuan, saudara-saudara. Sama halnya senang saudaranya jatuh, bahagia kalau saudaranya jatuh. Saya berharap saudara dan saya tidak termasuk orang-orang seperti itu, tapi orang-orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus. Berulang-ulang dari awal saya berkata, kita ini adalah kesatuan tubuh Kristus. Saudara dari gereja manapun, dari organisasi apapun, dari denominasi apapun, saudara adalah satu himpunan sesama anggota tubuh Kristus. Jika lihat saudaramu salah, tegurlah dengan kasih, nasihati dia. Jangan kau umbar kesalahan saudaramu di muka umum, sehingga yang nanti yang melihat menyamaratakan bahwa oh ternyata orang Kristen itu seperti ini dan sebagainya. Tapi hendaklah kita saling menghargai satu dengan yang lain, supaya apa? Supaya perjalanan hidup semakin baik, semakin baik. Masuklah pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan nyanyian yang bersukacita. Artinya ada kelepasan jiwa, melepaskan hal-hal lama untuk masuk dalam kesatuan. Jadi orang-orang yang masuk dalam kesatuan adalah orang-orang yang dengan kerelaan terdorong hatinya untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Sebetulnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi biarlah penyampaian yang sederhana ini membuat kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Firman Tuhan disampaikan dengan sederhana, tapi kalau hati saudara penuh dengan kelembutan, menerima bahwa ya firman itu buat saya, ya firman itu buat saya, maka di dalamnya ada penghiburan, koreksi, dan juga pengampunan, dan juga pedoman untuk hidup melangkah ke depan yang lebih baik. Jadi ingat saudara-saudara, orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus adalah orang yang dengan rela hati terdorong hatinya masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian dan ucapan syukur. Nyanyiannya bukan lagi bersungut-sungut, tapi ucapan syukur. Oke lah, kita mungkin pada beberapa periode yang lalu hidup kita penuh dengan sungut-sungut, caci maki, saling menghakimi dan sebagainya. Tapi begitu masuk pintu gerbang, tanggalkan itu semua. Gantilah sungutmu dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, walaupun sederhana. Petrus dan Yohanes sampai dia disidang di mahkamah agama, dan orang itu takjub akhirnya. Petrus dan Yohanes yang pengetahuannya terbatas, bukan latar belakang pendidikan yang bagus, tapi bisa menyampaikan sedemikian rupa. Itu kenapa? Bukan Petrus dan Yohanes yang bekerja, tetapi Roh Kudus. Saya menyadari saya miskin ilmu, tapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan semua itu melalui Roh Kudus. Saudara akan menerima berkatnya luar biasa dari firman Tuhan yang sederhana ini. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, bagi saudara yang rindu didoakan atau rindu mensupport pelayanan dan sebagainya, silakan hubungi, ada nomor WA nanti di akhir video ini, supaya kita sama-sama diberkati. Saudara yang bekerja di kantor dan sebagainya, melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya di mimbar, tapi dengan talenta yang saudara miliki atau kerelaan saudara untuk membantu pelayanan dan sebagainya, itu juga merupakan satu pekerjaan Tuhan dalam kesatuan tubuh Kristus. Masing-masing bergerak sesuai dengan porsinya, maka damailah hati kita, nyanyian syukur selalu ada dalam mulut kita, bukan lagi sungut-sungut,
tapi bersyukur senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.